إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, kita lanjutkan kajian tafsir di tafsir yang ringkas Taisir Al-Karim Ar-Rahman, yaitu tafsir yang diringkaskan oleh Syekh Nasir Sa'di rahimahullah. Sampai kita pada ayat yang ke-30 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang apa yang Allah berikan dan Allah muliakan bagi manusia, anak Adam seluruhnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan awal penciptaan manusia. Ini ketika Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan Adam, Allah katakan kepada para malaikatnya. Allah sebutkan fil mala'il a'la. Allah sebutkan di hadapan penduduk langit. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh aku akan menjadikan di muka bumi khalifah. Maka Allah sebutkan dalam ayat ini, dan Allah sebutkan dengan kalimat wa idh qala rabbuka. Dan ingatlah ketika Rabb kamu mengatakan kepada para malaikat. Dan ini terjemahan yang paling rajih, karena kalimat idh ini memiliki makna hendaklah engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingat ketika Allah Subhanahu wa taala
mengatakan kepada malaikatnya begini dan begitu. Jadi tidak seperti tafsir beberapa orang yang menganggapnya bahwa kalimat id adalah zaidah. Zaidah itu tidak berfungsi atau tidak memiliki tambahan makna apa-apa, sehingga maknanya sama dengan kalimat wa qala rabbuka lil malaikati, dan Rabb kamu berkata pada malaikatnya. Tetapi kata Ibnu Katsir rahimahullah, id memiliki makna, memiliki faedah yang sangat penting, sehingga makna ayat adalah, kata beliau, wadhkur ya Muhammad id qala rabbuka. Wadhkur ya Muhammad id qala rabbuka, dan ingatlah ketika Rabb kamu berkata kepada para malaikatnya. Ini agar kalian wahai turunan Adam, kalian wahai manusia, anak cucu Adam, kalian itu dimuliakan oleh Allah sejak diciptakannya pertama kali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di hadapan para malaikat, aku akan menjadikan di muka bumi khalifah. Maka disuruh untuk ingatlah ketika Allah mengatakan pada para malaikatnya, agar disyukuri apa yang merupakan pemberian Allah, yaitu dimuliakan. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, hada syuru' fi dzikri fadli Adam. Ini adalah syuru', yakni masuk pada pembahasan baru, yaitu menyebutkan kemuliaan dan keutamaan anak cucu Adam, Adam dan turunannya, yaitu Adam alaihi salam abul bashar, bapaknya seluruh manusia. Wa anna Allah hina arada khalqahu akhbara al-malaikata bidzalik, dan bahwasanya Allah ketika akan menciptakan Adam, Allah kabarkan kepada para malaikatnya, wa anna Allah mustakhlifahu fil ard, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya khulafa al-ardi, akan menjadikan sebagai khulafa al-ardi. Qanilna a'azakumullah. Khulafa dari kata khalifah. Khalifah maknanya adalah yang terus menerus hidup turun temurun, generasi demi generasi, golongan demi golongan. Itu makna khalifah. Jadi jangan digambarkan khalifah itu adalah khalifah seperti yang dipahami sebagai imam, penguasa, khalifah Abu Bakar, khalifah Umar. Bukan itu yang dimaksud. Sebagaimana dalam ayat-ayat lain Allah katakan, huwallazi ja'alakum khalaifal ard. Dialah Allah yang menjadikan kalian khalaifal ard. Apa khalaif? Sama bentuk jamak dari khalifah, dijamakkan, dijadikan kalian khalifah di muka bumi. Dari kata apa? Dari kata khalafa. Dari kata khalafa, yakhlufu. Yakhlufu itu menggantikan, yang satu menggantikan yang lain. Datang satu generasi, digantikan oleh generasi berikutnya, yang generasi berikutnya lewat, datang generasi berikutnya. Itu mana? Yakhlufu. Sebagaimana disebutkan kalimat wa yaj'alukum khulafa'al ard. Dijadikan kalian khulafa'al ard. Semua kalian sebagai khulafa'al ard. Atau yang lebih jelas Allah sebutkan dalam ayat lain, walau nasya'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun. Kalau saja kami kehendaki, kami akan jadikan di muka bumi ini malaikat-malaikat yakhlufun. Apa yakhlufun? Sama saja maknanya khalifah. Yakhlufun artinya terus menerus berganti-ganti. Generasi demi generasi, turun temurun. Atau yang lebih jelas lagi, dalam ayat lain, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u salata wattaba'u syahawat wa sawfa yalqawna ghayya. Fakhalafa min ba'dihim khalfun. Apa maknanya? Khalifah? Bukan. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adalah akan datang satu kelompok menggantikan kelompok yang lalu. Akan datang satu generasi menggantikan generasi yang lalu. Khalafa min ba'dihim. Ini muncul di belakangnya yang akan menggantikannya. Ini ja'ilun fil ardi khalifah
maknanya aku akan menjadikan dia sebagai khalifah yang menghuni bumi turun-temurun, yang menghuni bumi terus-menerus, generasi demi generasi. Baik, berarti maknanya bukan aku akan menjadikan Adam sebagai khalifah. Bukan. Kenapa? Apa qarinahnya? Qarinahnya ketika malaikat menyatakan dengan kalimat ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima, apakah engkau akan menjadikan orang yang akan menumpahkan darah, yang akan merusak di muka bumi? Kalau dimaksud Adam, tidak mungkin. Adam tidak merusak di muka bumi. Adam alaihissalam tidak membunuh, tidak menumpahkan darah. Berarti apa maknanya? Maknanya jenis manusia yang akan yakhlufun fil ardh, yang akan hidup turun-temurun di muka bumi ini, nanti akan ada yang merusak, nanti akan ada yang membunuh, nanti akan ada yang begini dan begitu. Itu maksudnya. Sehingga bukan Adam secara khusus, tetapi Adam dan turunannya itu sebagai khulafa al-ardi, sebagai penghuni bumi turun-temurun. Faqalatil malaikah, maka berkatalah para malaikat alaihimussalam, ataj'alu fiha man yufsidu fiha, apakah engkau ya Rabb akan menjadikan di dalamnya orang-orang yang akan merusak di muka bumi? Ail ma'asi, yakni bil ma'asi, dengan kemaksiatan. Wa yasfikud dima, atau menumpahkan darah. Wa hadha takhsis ba'da ta'mim, dan ini pengkhususan setelah yang tadinya umum. Yufsidun fil ard umum, karena bentuk-bentuk pengerusakan itu banyak, maka mencakup seluruh bentuk kerusakan. Yufsidu fiha, akan merusak di muka bumi dalam sekian banyak bentuk. Di antara bentuk-bentuk kerusakan adalah membunuh. Maka dikatakan kalimat yasfikud dima, menumpahkan darah, adalah pengkhususan setelah yang tadinya ta'mim, disebutkan secara umum, merusak di muka bumi dan membunuh di muka bumi. Sehingga maknanya adalah, apakah engkau akan menciptakan padanya makhluk-makhluk yang akan merusak di muka bumi, dan khususnya pembunuhan begitu. Dikhususkan salah satunya pembunuhan, pertumpahan darah, karena pertumpahan darah merupakan yang paling besar. Libayani syiddati mafsadatil qatli, karena untuk menunjukkan betapa dahsyatnya kerusakan dalam bentuk pertumpahan darah. Wa hadza bihasbi dhannihim, dan ini sesuai dengan prasangka malaikat yang sudah diberitahu oleh Allah sebagiannya bahwa manusia yang akan diciptakan begini dan begitu. Mereka memiliki hawa nafsu dan mereka diperintahkan untuk begini dan begitu. Ini khairullahi azakumullah, maka malaikat hanya tahu apa yang Allah beritahu. Ya Rabb, apa hikmahnya? Apa hikmah dari penciptaan makhluk di muka bumi, yang makhluk-makhluk ini akan merusak, akan membunuh, akan menumpahkan darah? Muslimin yang saya hormati, jangan salah paham terhadap masalah malaikat. Tidak mungkin malaikat protes kepada Allah. Beberapa mufassir yang tidak menafsirkan dengan riwayat salah memahami. Dikira malaikat protes, ngapain menciptakan manusia nanti akan merusak. Ini bukan adat malaikat, bukan akhlak malaikat. Al-malaikah adalah ibadun mukramun. Malaikat itu adalah ibadun mukramun, hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, maha atau yang selalu mengamalkan apa yang diperintahkan. Itu malaikat. Salihun, yang selalu yadhkurun Allah,
selalu berzikir pada Allah, nggak mungkin menentang Allah, nggak mungkin protes pada Allah. Tetapi ucapan malaikat tadi, kata Ibnu Katsir rahimahullah, meminta hikmah. Mal hikmah? Ya Rabb, apa hikmahnya? Menciptakan makhluk yang nanti memiliki hawa nafsu dan kemudian merusak, bahkan membunuh. Apa hikmah dari itu? Padahal kalau untuk beribadah, kami sudah beribadah. Kami beribadah kepada Engkau. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami sudah mensucikan Engkau. Kami memuliakan Engkau dan kami mensucikan Engkau. Berzikir, memuji Engkau, beribadah kepadamu. Berarti apa maksud para malaikat menyatakan dengan kalimat ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'? Yatlubun al-hikmah, ingin mengetahui hikmah di balik itu. Apa hikmahnya? Padahal nahnu nusabbih bihamdik, ay nunazzih. Dan itu adalah dengan prasangka malaikat menyatakan seperti itu karena sebagian sudah diberitahukan kepada mereka bahwa manusia akan begini, akan begitu. Fanazzahul bari an dzalik, maka para malaikat mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan dan kejelekan. Wa 'azzamuhu, dan mengagungkannya. Wa akhbaru annahum qa'imuna bi'ibadatillah, dan mengkhabarkan kepada Allah bahwa mereka para malaikat sudah beribadah kepada Allah, menegakkan ibadah kepada Allah ala wajhin khalin minal mafsadah, dengan sisi yang bersih dari kerusakan. Faqalu, maka para malaikat berkata, wa nahnu nusabbihu bihamdika, kami memuji Engkau dengan pujian yang tinggi, yakni nunazzihuka, kami mensucikan Engkau, al-la'iq bihamdik, yang memang cocok dengan pujian atasmu, wa jalalika, yang pantas dengan kemuliaanmu. Wa nuqaddisu lak, nuqaddis juga maknanya mensucikan. Tetapi kenapa memakai kata sambung lam? Nuqaddisu lak. Padahal biasanya kalimat nuqaddis tidak pakai lam. Nuqaddisuka, aku sucikan engkau. Seperti nusabbihuka. Kenapa nusabbih? Lah, sehingga maknanya kalau diterjemahkan, aku memuji untukmu. Yahtamil an yakuna ma'naha, memiliki kemungkinan makna yang pertama atau beberapa kemungkinan makna. Yahtamil an yakun ma'naha nuqaddisuka, bisa jadi maknanya aku pujikan engkau atau aku puji engkau, aku sucikan engkau. Fataqulun al-lam mufidah lit-takhsis, maka kalimat lam berfungsi sebagai pengkhususan. Nuqaddisulak, yani nuqaddisuka, aku mensucikan engkau khusus untukmu. Lit-takhsis wal ikhlas, untuk mengkhususkan dan memurnikan bahwa itu hanya untukmu. Kemungkinan kedua, ayyatamil an yakuna al-ma'na, bisa jadi makna kedua, aku mensucikan untukmu. Berarti bukan mensucikan Allah, mensucikan untukmu. Mensucikan siapa? Mensucikan diri untukmu. Dan ini maknanya adalah aku beribadah untukmu. Aku beribadah untukmu, karena ibadah itu mensucikan. Dengan taharah, dengan sujud, dengan memuji, dengan menyanjung. Nuqaddisu lak, yani nuqaddis anfusana lak. Aku mensucikan diri-diri kami untukmu. Bukan mensucikan maknanya aku maha suci, bukan. Tetapi membersihkan diri dari kejelekan-kejelekan, membersihkan diri dari segala macam yang tidak pantas, membersihkan diri dari berbagai macam akhlak perangai yang jelek. Ini nuqaddis. Nuqaddis anfusana laka. Yani dengan kata lain mutahhir. Allah Subhanahu wa taala suka, yahib, kepada mereka-mereka yang mutatahhirin, yang mensucikan dirinya. Qala nutahhiruha bil akhlaqil jamilah.
Maknanya kami mensucikan diri-diri kami dengan akhlak yang baik, dengan cinta kepada Allah, dengan takut kepada Allah, dengan memuliakan Allah. Wa nutahhiruha minal akhlaqir radilah, dan kami bersihkan diri-diri kami sucikan diri-diri kami dari akhlak-akhlak yang jelek. Laka, untukmu, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna kedua dari kalimat nuqaddisulak. Allah Ta'ala lil malaikah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada para malaikatnya, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih tahu, aku maha mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Inni a'lamu min hadhil khalifah, kami tahu apa yang akan jadi generasi yang hidup turun-temurun, generasi di muka bumi, aku lebih tahu, kata Allah, daripada kalian. Lianna kalamakum bihasbi ma dhanantum, karena kalian menganggap atau menyatakan dengan seukuran apa yang kalian sangka. Wa ana alimun bidh-dhawahir was-sarair, sedangkan kami mengetahui yang zahir dan juga yang batin. Dhawahir yang tampak, sarair yang tersembunyi. Wa a'lamu anna al-khayra al-hasil bi khalqi hadha al-khalifah ad'af ma fi dhimni dhalika min asy-syarri. Dan Allah Maha tahu bahwa penciptaan makhluk yang bernama manusia diawali dengan Adam ini adalah memiliki hikmah yang besar, memiliki hasil al-khair, kebaikan-kebaikan besar yang mengalahkan kejelekan-kejelekan yang terjadi. Hikmah yang besar yang mengalahkan kejelekan-kejelekan yang terjadi. Falau lam yakun fi dzalik illa anna Allah Ta'ala arada an yajtabi minhumul anbiya. Apa hikmahnya? Kalau dikatakan hikmahnya lebih besar dari kerusakan yang terjadi. Memang akan terjadi kerusakan, Allah Maha tahu, dan malaikat sudah pernah diberitahu. Yufsidu fiha wa yasfikud dima, akan menumpahkan darah, akan merusak. Tetapi ada hikmah yang besar yang kau tidak tahu, yang kalian tidak tahu. Dan hikmah itu ad'af, berlipat-lipat kali dari kerusakan yang terjadi. Apa diantaranya? Sekian banyak hikmah. Di antaranya, kalaupun hanya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memilih dari hamba-hambanya para nabi, memilih dari hamba-hambanya para siddiqin, para syuhada wassalihin, liyadhhar ma kamuna fi gharaiz atau litadhhar ayatuhu lil khalqi, agar tampak kekuasaan Allah pada makhluk. Itu sudah cukup besar hikmahnya. Di antara mereka yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala iradah, silakan, faman syaa'a falyu'min faman syaa'a falyakfur. Wa hadainahu najdain, kami berikan dua jalan. Silakan, falaqtahamal aqabah. Siapa yang akan mau untuk menjalani jalan yang mendaki? Allah berikan syahwat mereka. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawat minan nisa'i wal banin. Kami jadikan manusia suka secara syahwat pada wanita, pada anak-anak. Wal qanatir al muqantarah min adh-dhahab wal fiddah wal khayl al musawwamah wal an'am wal harth, harta benda emas, perak, kuda yang gagah yang ditambatkan, kendaraan-kendaraan mewah, wal harth, sawah, ladang, kebun-kebun. Dijadikan manusia suka pada itu. Baik. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membuktikan kepada di hadapan para malaikatnya, lihat hamba-hambaku. Lihat hamba-hambaku, walaupun mereka dalam keadaan diberi syahwat demikian, tetapi muncul di kalangan mereka salihun, para anbiya'i war rusul, muncul di kalangan mereka para siddiqin wa syuhada,
muncul di kalangan mereka orang-orang yang berjihad fisabilillah, mengorbankan nyawa mereka untuk Allah, mengorbankan harta mereka untuk Allah, hidup mereka korbankan untuk Allah. Tadhar ayatuhu, tampak ayat-ayat Allah, tampak bukti-bukti kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah sebabnya kenapa Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada malaikat padahal Allah maha tahu. Bertanya kepada para malaikat padahal Allah maha tahu. Tidak perlu tanya pun Allah sudah tahu. Apa hikmahnya? Hikmahnya untuk menerangkan pada malaikat tentang apa yang pernah dikatakannya dulu. Lihat hamba-hambaku, setiap malaikat malam kembali kepada Allah, malaikat siang kembali pada Allah, selalu Allah tanya, bagaimana kalian, bagaimana hamba-hambaku? Maka malaikat menjawab, atainahum wahum yusallun wa taraknahum wahum yusallun. Aku datangi mereka, mereka dalam keadaan salat, dan kami tinggalkan mereka, mereka dalam keadaan salat. Ini khonirina azakullah dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini, hadis tadi. Kenapa? Karena ini makna bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, inni a'lamu ma la ta'lamun. Bukankah aku mengetahui apa yang kalian tidak tahu? Bahwa nanti akan ada orang-orang salihun, bahwa nanti akan ada orang-orang yang istimewa, walaupun digoda dengan syahwat dunia, walaupun dia digoda dengan fitnah-fitnah dunia, walaupun menghadapi dunia yang hulwatun hadirah, tetap dia istiqamah di atas ibadah, tetap sabar dalam ibadah, tetap mereka dalam keadaan begini dan begini. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai para malaikat, bukankah aku lebih tahu dari apa yang kalian tidak ketahui? Baik, kalau tidak diciptakan jenis yang bernama manusia, apakah ada jihad? Melawan siapa jihad? Apakah ada dakwah? Dakwah kepada siapa? Semuanya salihun, semuanya mukminun. Ini hikmah namanya. Ini hikmah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jenis manusia yang mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang lain, yaitu diberikan syahwat, diberikan hati, diberikan pilihan, diberikan ikhtiar. Kami tunjukkan dua jalan, ini jalan baik, akibatnya baik, ini jalan jelek, akibatnya jelek. Silakan, kalian pilih mana? Di antara mereka ada yang memilih jalan syahwat yang penting puas di dunia, padahal akibatnya jelek di akhirat. Tetapi sebagian yang lain mereka dalam keadaan aqilun, mu'minun, berakal dan beriman, sehingga mereka lebih memilih jalan keselamatan, walaupun berat, walaupun susah, tetapi mereka melihat bahwa ini adalah jalan keselamatan, jalan yang membawa mereka kepada kekekalan dalam jannah, dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inni a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah. Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Qala, dikatakan hikmah-hikmah lainnya, wa yahsul minal ubudiyat allati lam takun tahsul biduni khalqi hadhil khalifah. Dengan diciptakannya jenis manusia ini, maka terwujud pula satu ibadah atau sekian ibadah yang tidak mungkin terwujud tanpa diciptakan manusia. Apa saja? Ibadah yang gak akan terwujud tanpa diciptakan manusia. Kal jihad, seperti jihad. Kalau gak ada manusia, hanya para malaikat, mau lawan siapa? Tak ada. Tapi ada jihad, ada perjuangan. Wal yadhhar ma kamuna fi ghara'iz bani Adam min al-khair wasyarr bil imtihan. Dan juga agar muncul apa yang tersembunyi dalam hati-hati anak Adam, apakah dia memiliki kebaikan atau kejelekan. Dengan apa? Bil imtihan. Dengan ujian-ujian di dunia. Kalau tanpa ada ujian, tanpa ada tantangan, tidak terlihat apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Waliyatabayyan aduwahu min waliyih, agar jelas siapa musuhnya dan siapa walinya. Wa hizbihi min harbih, juga akan jelas terpisah siapa yang merupakan hizbullah, golongan Allah, dan siapa musuh-musuh Allah.
Wa yadhhar ma kamuna fi nafsi iblis, dan agar tampak pula apa yang tersembunyi di dalam hati iblis. Minasyarr, dari kejelekan. Alladzi tawa alaihi wattasafa bih, yang sudah terpatri di dalamnya, yang sudah kokoh mapan dalam hati iblis. Kejelekan yang sudah melekat kuat di hati iblis. Kalau tanpa diciptakan manusia nggak muncul. Fahadhihi hukm hikamun 'azimah. Fattasafa bihi, maknanya akhirnya iblis disifati dengan sifat syarr. Tanpa diciptakan manusia tersembunyi iblis, padahal dalamnya ada kejelekan. Tetapi ketika diciptakan manusia, belum ditiupkan ruh, iblis sudah berkeliling melihat, ini beda, kata iblis. Adam ini beda dengan kami, beda dengan para malaikat. Ini lain. Karena dia berkeliling, kata iblis, dia memiliki bentuk kasar. Bentuk apa? Jasad. Ini berbeda. Lihat nanti, kalau dia dijadikan di bawahku, akan aku tindas dia. Kalau dia dijadikan di atasku, akan aku tentang dia. Sudah merencanakan kejahatannya. Sudah merencanakan kejahatannya yang tersembunyi dalam hatinya. Maka dengan ciptakan manusia muncullah apa yang tersembunyi di dalam hati iblis. Minasyarr, dari kejelekan. Maka ketika benar-benar diciptakan, mulai iblis tidak ridha. Apalagi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada mereka untuk sujud li Adam fasajadu, maka mereka sujud illa iblis, kecuali iblis, sesuai dengan tekadnya sebelum ditiupkan ruh pada Adam. Kalau dijadikan di atasku, aku akan menentang dia, nggak mau tunduk kepadanya. Maka dia menolak. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis menolak dan sombong, dan iblis dari kalangan makhluk yang kafir, dan menyatakan ana khairun min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih mulia dari dia. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan dia dari tanah. Ini dengan hawa nafsu, dengan akalnya iblis saja menyatakan seperti itu. Maka terjadilah apa yang Allah kehendaki dari hikmah, bahwa manusia memiliki musuh dari kalangan iblis dan anak buahnya. Berarti memiliki tantangan dari beberapa sisi. Pertama, tantangan dari syaitan, iblis dan anak buahnya. Yang kedua, tantangan dari syahwat terhadap dunia. Allah jadikan betapa indahnya dunia, hulwatun khadrah. Dilihat bagaimana keadaan mereka. Maka kalau sudah diuji, maka akan terlihat mana emas, mana kuningan. Akan terlihat mana besi, mana batu mulia, mana emas, perak akan terlihat. Setelah ditempa, setelah dibakar, setelah digosok, setelah akan terlihat mana yang asli, mana yang palsu, mana yang bagus, mana yang jelek. Setelah ujian demi ujian. Dan ini semua hikmah. Ada dakwah, ada amar ma'ruf nahi munkar. Allah thumma lamma kana qaulul malaikati alaihimus salam fihi isyarah ila fadlihim ala al-khalifah alladhi yaj'aluhu Allah fil ardi, arada Allah taala an yubayyin lahum. Kemudian ketika dilihat bahwa ucapan malaikat tadi sepertinya menganggap atau sepertinya tidak mengetahui dengan detail kemuliaan manusia, maka Allah SWT tanyakan kepada para malaikat. Diajarkan Adam nama-nama benda-benda, bahkan disebutkan sampai nama-nama dengan bahasa Arab yang besar dan yang kecil, seperti kalimat qas'ah dan qusay'ah. Diajarkan
Setelah itu para malaikat ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aradahum alal malaikat, ditambahkan pada malaikat. Kemudian qala Ambi'uni bi asma'i haula. Coba terangkan padaku, kata Allah, nama-nama benda-benda ini. Malaikat menjawab, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami enggak mengetahui kecuali sekadar apa yang kau ajarkan pada kami. Maka kami tidak tahu. Maka Adam ditanya, qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Wahai Adam, terangkan nama-nama itu semua. Maka Adam menyebutkan nama-namanya. Ini juga kelebihan manusia, diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan. Falamma anba'ahum bi asma'ihim, setelah Adam menjawab dengan lengkap semua yang ditanyakan, maka dikatakan, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Bukankah aku sudah bilang bahwa aku lebih mengetahui, maha mengetahui sesuatu yang kalian tidak tahu. Aku maha mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi dari kegaiban-kegaiban. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan aku juga mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Ada tafsir dinukil Ibnu Katsir rahimahullah. Makna kalimat ma tubduna wa ma kuntum taktumun, karena Allah mengajak bicara malaikat-malaikat dan juga makhluk yang bernama iblis. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Maka Allah katakan dengan kalimat, dan aku maha tahu apa yang kalian sembunyikan, apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Maksudnya, kata Ibnu Katsir, Allah maha tahu di antara kalian ada iblis yang nanti bakal begini, bakal begitu. Padahal kalimatnya tadi sama. Bukankah kami nuqaddisulak? Bukankah kami mensucikan engkau? Bukankah kami beribadah untuk apa? Iblis dalam hatinya bilang begitu. Adapun malaikat tidak, hanya bertanya tentang apa hikmahnya. Tapi Allah jawab secara umum, aku tahu siapa di antara kalian yang benar-benar yuqaddisullah, dan siapa di antara kalian ada makhluk yang dalam hatinya begini dan begini, yaitu iblis laknatullah alaihi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah maha tahu apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Demikian ya khairin a'azakumullah tentang penciptaan Adam alaihi salam. Dan berikutnya akan dibahas insyaallah tentang bagaimana Allah perintahkan mereka untuk sujud pada Adam. Baru kemudian tampaklah hakikat yang tersembunyi dalam hati iblis. Yang tadi kelihatan sama dengan para malaikat. Sujud ikut sujud, beribadah ikut beribadah, bertasbih ikut bertasbih. Tapi ketika diuji dengan satu ujian ini, maka terlihatlah aslinya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Insyaallah kita akan bahas pada kali mendatang billahi taala. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.